Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kesultanan Aceh di bawah Tuanku Muhammad Sultan Ibrahim Mansur Shah tahun 1875 sampai 1907 Masehi minta bantuan Kesultanan Turki. Hasilnya pun dapat diperkirakan. Turki tidak mungkin memberikan bantuan karena sedang dalam perang Turki-Rusia pada tahun 1877 sampai 1878. 20 tahun sebelumnya, Kesultanan Turki terlibat dalam perang Krim, yaitu tahun 1853 sampai 1855. Perang tersebut semuanya bertujuan membendung Rusia agar tidak meluaskan kekuasaan di perairan Laut Tengah maupun Laut Merah yang memiliki pelabuhan yang bebas dari kebekuan pada musim dingin. Dengan istilah lain, pantai Timur Tengah memiliki pelabuhan berair hangat. Dengan demikian, politiknya disebut politik air hangat Rusia. Kerajaan Protestan Anglikan Inggris sangat diuntungkan karena perang tersebut berhasil melemahkan peran maritim Kekaisaran Rusia dengan menggunakan potensi Kesultanan Turki. Kesibukan menghadapi perang-perang tersebut menjadikan aktivitas niaga Kesultanan Turki dengan Nusantara Indonesia terputus. Turki tidak dapat lagi memberikan bantuan militernya ke Nusantara Indonesia atau wilayah Islam lainnya yang sedang dilanda penindasan dari imperialis barat. Akibatnya, Kesultanan Aceh harus mandiri tanpa bantuan asing dari barat dan timur dalam menghadapi invasi serdadu kerajaan Protestan Belanda. Walaupun serdadu Belanda berhasil melakukan pendudukan atas wilayah Aceh, apakah hal itu telah berhasil pula menguasai kemauan rakyat Aceh? Saudara-saudara sekalian, menurut teori perang yang dikemukakan oleh Karl von Clausewitz dalam On War, tujuan perang adalah disarming the enemy, melucuti senjata musuh. Dengan kata lain, perang bertujuan destruction of the enemy forces, penghancuran potensi lawan, atau enemy's collapse, keruntuhan lawan. Teori ini tampaknya diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan cara memutus perniagaan Kesultanan Aceh dari laut. Hal yang sama dilakukan oleh VOC pada abad ke-18 Masehi. VOC melumpuhkan Kasunanan Surakarta dengan jalan menguasai pantai utara Jawa. Apakah dengan cara demikian serdadu Belanda berhasil pula menguasai the enemy's will, kemauan rakyat Aceh? Hal yang terakhir inilah jawabannya. Saudara-saudara sekalian, menurut Karl von Clausewitz, tidak ada satu bangsa pun yang dapat menundukkan kemauan bangsa yang dijajahnya untuk menguasai kemauan rakyat Aceh. Menurut Anthony Reid dalam The Contest for North Sumatra, Aceh, the Netherlands, and Britain 1858 sampai 1898 harus menyeret Sultan Aceh ke meja perundingan agar mau menandatangani Korte Verklaring, perjanjian pendek, sesuai dengan teori penguasaan daratan dari Mackinder guna mempersempit ruang gerak perlawanan ulama dan mempercepat gerakan operasi serdadu Belanda. Dibangunlah jalan kereta api seperti halnya di Pulau Jawa. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, selain itu, imperialis Protestan Belanda juga melancarkan politik divide et impera, divide and rule, pecah belah untuk dikuasai.
Untuk kepentingan politik penjajahan tersebut, Ulu Balang diseret menjadi pembantu setianya. Seperti halnya di Pulau Jawa, para rejen atau bupati, dan juga di Minangkabau, para penghulu menjadi pembantu setia yang berpihak kepada kepentingan imperialis Protestan Belanda. Dengan adanya keberpihakan Ulu Balang terhadap penjajah, serdadu Belanda mengumumkan Perang Aceh telah berakhir pada tahun 1881 Masehi. Namun kenyataannya Aceh bukan milik Ulu Balang. Ulu Balang boleh saja mengadakan kerjasama dengan penjajah. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, tidaklah demikian dengan ulama dan umat Islam Aceh. Para ulama di bawah pimpinan Teku Cikdi Tiro, yaitu tahun 1836 sampai 1891, menyatakan melanjutkan perang Sabil melawan si kafir Belanda. Penyebutan si kafir Belanda sebagai reaksi terhadap penghinaan penjajah Protestan Belanda yang menilai umat Islam sebagai umat yang biadab. Hal ini juga sebagai jawaban terhadap operasi militer yang tidak berbelas kasihan, relentless military operation. Tentu operasi militer ini dapat juga diistilahkan dengan operasi militer yang sangat biadab. Perang Aceh sebenarnya baru berakhir bersamaan dengan berakhirnya penjajahan kerajaan Protestan Belanda yang menyerah kepada bala tentara Dai Nippon pada kapitulasi di Kalijati Subang pada 20 Safar 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Maret 1942 Masehi. Perang Aceh dengan perang gerilyanya berlangsung terus hingga tahun 1942 Masehi dan berproses sekitar 71 tahun, yaitu dari tahun 1290 sampai 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 1873 sampai 1942. Operasi militer yang tak mengenal belas kasihan tersebut memang berlangsung hingga 1904 jika ditinjau dengan tertangkapnya Cut Nyadin. Namun perang gerilya berlanjut hingga tahun 1942. Mengapa perang Aceh dapat berlangsung hingga 71 tahun lamanya? Saudara-saudara sekalian, perang menurut teori Karl von Clausewitz memerlukan energi atau the strength of motivation, kemauan yang tiada henti. Siapa yang mampu menumbuhkan semangat perang? Ajaran apa dan siapa yang memberikan nilai bahwa kematian di dalam peperangan sebagai kematian yang mulia? Dalam perang Aceh, jawabannya adalah ulama. Dalam perang, ulama Aceh dapat menumbuhkan endurance, ketahanan dalam derita di kalangan para pejuang Aceh. Dalam hal ini, Karl von Clausewitz menyatakan bahwa secara teori perang memerlukan keteguhan mental, strength of mind, atau strength of character, karakter yang teguh. Masih menurut Karl von Clausewitz, perang tidak hanya bicara tentang the stronger force, kekuatan yang perkasa yang mampu menghancurkan the weaker force, kekuatan lawan yang lemah. Karl von Clausewitz pun mengingatkan bahwa perang mendorong bangkitnya kekuatan lawan yang lemah untuk bereaksi melawan. Ibaratnya semut yang kecil dan lemah pun berani menggigit, melakukan perlawanan sebelum mati.